termasuk juga disaster recovery plan-nya. Faktor risiko operasional. Faktor risiko operasional yang utama sebenarnya ada 4. IPSE. Nah, dikenal dengan IPSE, IPSE. I-nya itu adalah internal proses, yaitu risiko operasional yang bersumber dari lemahnya proses yang berjalan pada internal organisasi. Ini berkaitan dengan ketidakcukupan kebijakan, pedoman, prosedur, manual, alur proses kerja gitu. Bisa jadi prosedurnya ada, tapi ternyata karena tidak ada flow chart-nya, orang bingung cara menjalankannya. Itu artinya prosedurnya tidak cukup. Jadi ketika Anda bikin prosedur dan manual, sebaiknya dibuat lagi flow chart-nya, alur bagan alurnya. Misal seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ketidakcukupan manajemen tata kelola dan budaya organisasi, ketidakcukupan monitoring, supervisi, evaluasi dan pengendalian, termasuk juga business continuity plan. Nah, ini juga internal proses. Nah, ketika pandemi seperti ini, punya nggak business continuity management? Business continuity plan? Punya nggak? Nah, kalau tidak punya, bisa terjadi tuh risiko operasional. Bingung mau menjalankan perusahaan seperti apa karena tidak ada pedomannya, gitu ya. Nah, itu internal proses. Banyak yang tumbang, tapi juga ternyata di pandemi ini banyak juga yang malah bangkit lebih besar. Kemudian people, yaitu risiko operasional yang bersumber dari kondisi sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebenarnya karena yang menjalankan perusahaan, menjalankan organisasi ini adalah manusia, nah maka seluruh bagian, seluruh divisi, dan hampir seluruh proses itu ada risiko operasionalnya. Karena apa? Karena ada faktor manusia di sini. Integritasnya, loyalitasnya, termasuk juga pengetahuan dan keterampilannya. Ini akan mempengaruhi. Misalkan Bapak Ibu buka pabrik di daerah Bekasi yang orang-orangnya sudah kebanyakan terlatih mengoperasikan mesin, dengan buka pabrik di Ternate misalkan. Nah, bisa jadi faktor risiko operasional yang bersumber dari human error ini sangat berbeda. Itu ya. Keterampilannya itu berbeda. Maka itu perlu diperhatikan nanti. Kemudian sistem ini bersumber dari lemahnya sistem teknologi informasi, bagaimana infrastrukturnya, security sistemnya, gitu ya. Termasuk juga disaster recovery plan-nya. Nah, misalkan kita pakai servernya itu ada di Jakarta, punya nggak recovery-nya? Kalau misalkan di Jakarta kena bencana, gempa bumi misalkan, gedungnya ambruk. Nah, ada nggak backup datanya? Nah, ini yang namanya disaster recovery plan. Nah, biasanya kalau data centernya di Jakarta, nah, data recovery-nya itu ada di kota lain yang karakteristiknya perlu untuk berbeda dengan kondisi Jakarta. Bisa di pulau lain, di provinsi lain, gitu ya. Jangan yang karakteristiknya sama atau berdekatan. Misalkan data centernya di Jakarta, data recovery-nya di AR-nya di Tangerang misalkan. Oh, itu terlalu dekat gitu. Oke. Kemudian external event. Nah, external event ini tadi risiko operasional yang bersumber dari kejadian eksternal. Bisa alamiah maupun karena perbuatan manusia. Baik tindakan kriminal, terorisme, bencana alam, pandemi, kondisi politik, demo mahasiswa misalkan, kemudian perubahan teknologi gitu ya, yang tadi kecenderungannya manual menjadi serba digital sehingga kita perlu menyesuaikannya.
Nah, ini risiko operasional juga.